suara saya jadi lambat Kok gini suara ya? saya jadi lambat gini ya? Lambat datangnya pasti sih. Lambat Ya, datangnya soalnya pasti kan, sih. ya, soalnya kan. Nah, Mulai saja. Mulai saja. Mulai. Ada berapa siswa? yang lain berarti. Sambil nunggu yang lain buka ya. Ya. Oke, sambil nunggu yang lain kita buka saja, anak-anakku sekalian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Siswanto sebagai wakat kurikulum dan Ibu pembicara ada Bu Siva dan Bu Nupus dan Bapak Ibu guru yang lain yang bisa gabung di Zoom meeting kali ini. Yang Bapak cintai dan Bapak banggakan anak-anakku sekalian kelas 12 MIPA 1, MIPA 2, kelas 12 IPS 1 dan 12 IPS 2, yang mudah-mudahan hari ini kalian tetap sehat walafiat dan tetap berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan sebuah kegiatan yang mudah-mudahan sangat bermanfaat, yaitu motivasi atau bimbingan belajar karir dan kewirausahaan bagi kelas 12 MIPA dan IPS. Kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah rutin dilaksanakan setiap tahun, di mana ketika siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikulur akan dinyatakan lulus atau meninggalkan SMA Negeri 1 Cikulur. Jadi sebuah kewajiban bagi kami sebagai pendidik atau guru untuk memberikan motivasi tentang apa yang akan dilakukan setelah lulus dari SMA Negeri 1 Cikulur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan kita sekalian selaku umatnya sampai yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian, marilah kita buka kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan selanjutnya, sambutan Bapak Kepala Sekolah yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Bapak Wakasek Kurikulum kepada Bapak Retno Siswanto MPD dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Asep Saifuddin MPD selaku Wakasek Kesiswaan dan pembicara pada acara bimbingan belajar karir dan kewirausahaan. Yang kami hormati juga pembicara pemateri Ibu Solehatun Nupus MPD dan Ibu Siva Nurul Fadilah SPD serta Bapak Ibu Wali kelas yang bisa hadir di sini, Ibu Siti Gani Nasrohaini SPD, kemudian juga yang Bapak banggakan siswa dan siswi kelas 12 MIPA 1, MIPA 2, 12 IPS 1, IPS 2 yang bisa hadir pada acara pagi hari ini. Semoga kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan acara motivasi yaitu dengan judul bimbingan belajar karir dan kewirausahaan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada
Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya setia sampai kiamat. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di yaumil akhir. Para siswa yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang kami hormati, kami di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah yang pada hari ini tidak bisa hadir dikarenakan ada acara kedinasan. Jadi kami menyambut baik acara pada pagi hari ini bahwa sekarang ini adalah era pandemi COVID-19, di mana kegiatan belajar dilakukan secara daring atau dalam jaringan atau online. Sehingga untuk kegiatan tatap muka, sekolah belum diberikan izin untuk menyelenggarakan kegiatan belajar tatap muka di sekolah. Dan alhamdulillah hari ini diselenggarakan kegiatan ini secara online dan Zoom meeting ya. Jadi ini adalah salah satu aktualisasi implementasi dari kegiatan daring. Salah satu inovasi dari kegiatan daring mengantisipasi kegiatan pembelajaran atau motivasi ketika tidak bisa bertatap muka. Jadi pelayanan terhadap siswa masih terus berjalan dalam rangka untuk meneruskan pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Jember. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang berperan aktif pada kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini lancar dan bisa mendapatkan manfaat. Bagi siswa kami harapkan menggunakan momen ini, kesempatan ini untuk saling belajar dalam rangka untuk bimbingan karir dan kewirausahaan setelah lulus sekolah. Apa yang harus dipikirkan setelah lulus sekolah? Potensi-potensi apa yang ada dalam diri para siswa semua yang harus dikembangkan. Setelah sekolah, setelah lulus kuliah, mau kemana? Karena bulan Juli ya, atau Juni, akhir tahun pelajaran 2020-2021, posisinya di tahun depan tidak terasa pasti akan datang ke kita. Untuk itu kita para siswa harus mempersiapkan sehingga tidak kaget, tidak gagap ketika harus menghadapi kenyataan bahwa Anda sudah tidak menggunakan lagi baju putih abu-abu ketika bulan Juli nanti. Anda harus menempuh di dunia nyata. Nah, oleh karena itu silakan dimanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan benar. Silahkan dicatat dan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada Bapak Ibu guru pemateri untuk mendapatkan intisari dari kegiatan ini. Baik, terima kasih dari kami mewakili Bapak Kepala Sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Retno Siswanto MPD sudah mewakili Bapak Kepala Sekolah. Baik anak-anakku sekalian, kegiatan selanjutnya yaitu langsung kepada inti dari kegiatan ini, yaitu materi. Sebelumnya Bapak ingin ingatkan kepada kalian bahwa kegiatan kali ini insya Allah akan kita langsungkan selama sampai pukul 11.00 ya. Kegiatan kedua yaitu materi tentang bimbingan belajar ke perguruan tinggi ataupun karir kepada Ibu Syifa Nurul Fadilah, SPD di bisa diusir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini terima kasih Pak Asraf. Kurang keras Bu, suaranya. Kurang keras ya. Kedengeran, Bu. Ya kedengeran Bu. Suaranya nggak ada Bu. Mohon maaf nih. Ya. Nggak ada suaranya Bu. Ya mohon maaf. Tanya nggak kedengeran. Untuk materi pertama akan menjelaskan tentang karir kalian setelah lulus SMA, yaitu berkuliah atau melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, mungkin beberapa minggu yang lalu ada beberapa siswa Bapak Ibu yang sudah mengikuti Zoom meeting dengan saya berkenaan dengan materi setelah lulus dari SMA ini, karir setelah lulus dari SMA. Mungkin ada beberapa siswa yang mengikuti. Ibu mohon maaf suaranya nggak kedengeran Bu. Nggak kedengeran. Sekarang sudah terdengar. Nah, sudah terdengar Bu. Sudah terdengar Bu. Materi pertama mengenai melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, mungkin di beberapa minggu yang lalu Ibu sedikit menjelaskan tentang perguruan tinggi negeri maupun swasta. Apalagi nanti di bulan Januari yang pernah Ibu kasih tahu bahwa nanti akan ada yang namanya seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui nilai rapot, yaitu SNMPTN. Nah, banyak hal yang harus dipersiapkan, apalagi yang mau berkuliah ke perguruan tinggi negeri. Jadi silahkan bagi yang punya rencana untuk berkuliah, silahkan dipersiapkan dari sekarang mengenai jurusan apa yang akan kalian masuki dan perguruan mana yang akan kalian masuki juga. Nah, sebenarnya dari tahun lalu banyak dari kakak kelasmu yang minder sebetulnya untuk berkuliah. Dikarenakan alasan yang pertama mungkin teman-teman kelas 12 juga merasakan hal yang sama. Yang pertama dari segi ekonomi, mungkin berpendapat bahwa Bu, saya nggak mau kuliah karena ekonomi keluarga saya kurang misalnya. Yang kedua misalnya, Bu, ngapain kuliah, capek belajar. Biasanya rata-rata berpikir seperti itu. Terus juga, Bu, saya bingung mau kuliah dengan jurusannya apa. Saya nggak tahu bakat minat saya tuh di mana. Bu, saya nggak tahu kemampuan saya tuh di bagian apa. Nah, banyak siswa dari tahun lalu berdiskusi hal-hal seperti itu. Dan juga Ibu hanya ini ya, maksudnya sebisa mungkin kalian untuk berkuliah. Kenapa? Karena kuliah tidak melulu soal belajar mata kuliah tertentu. Contoh, kalau misalnya di sekolah kalian tidak hanya fokus pada mata pelajaran saja, pada nilai saja, tapi ada beberapa hal yang harus kalian pelajari selama di sekolah ataupun nanti selama kuliah. Contohnya misalnya seperti melatih pola pikir kamu selama berkuliah nanti akan berbeda pola pikir seiring berjalannya waktu. Bagi kalian yang kuliah, mungkin kalau yang mau mengambil sarjana 1 itu 4 tahun,
Nah, pola pikir yang kalian miliki pun akan berubah nanti. Terus kalau misalnya kalian pesimis, Bu, saya nggak yakin bisa diterima di kampus A misalnya. Nah, kalau misalnya dari sekarang kalian tidak memiliki semangat atau tidak memiliki motivasi yang tinggi, maka ya akan selamanya seperti itu terus, tidak akan maju untuk menjadi pribadi yang baik gitu. Bukan berarti yang tidak kuliah pribadinya tidak baik, tidak. Tapi ada studi yang menyatakan bahwa 65% dari semua pekerjaan akan membutuhkan pendidikan dan pelatihan pasca sekolah, yaitu di luar dari kalian SMA ini gitu. Jadi dan 35% lowongan kerja akan membutuhkan setidaknya gelar sarjana. Semakin bertambahnya tahun, semakin kesini, maka setiap pekerjaan memiliki persyaratan yang berbeda. Tentunya pasti sarjana 1 mungkin akan diwajibkan di beberapa pekerjaan. Contoh, kalau misalnya kalian bercita-cita ingin jadi, Bu, saya mau jadi PNS gitu. Nah, itu mungkin ada beberapa yang lulusan SMA bisa jadi CPNS, tapi sebagian besar PNS itu berlatar belakang sarjana 1. Atau mungkin yang mau, Bu, saya mau jadi perawat, jadi bidan. Nah, di sana kalian harus berkuliah, otomatis harus melanjutkan kuliah mengambil profesi kebidanan atau keperawatan. Nah, di sana jadi nggak semerta-merta kalian ingin menjadi A tapi tidak memiliki motivasi. Jadi alangkah baiknya sekarang, makanya Ibu sering wanti-wanti kepada semua siswa kelas 12, dari sekarang silahkan tentukan mau kemana. Bila mau berkuliah, silahkan pikirkan dan rincikan mau jurusan apa sesuai dengan ini ya, sesuai dengan peminatan di SMA. Misalnya sasri dari peminatan IPS, mau berkuliah misalnya berarti harus mengambil dari berbagai bidang IPS. Contoh misalnya mau jadi guru, berarti mengambil pendidikan dengan jurusan pendidikan ekonomi atau berkaitan dengan IPS. Pun Ibu juga lulusan dari IPS mengambil kuliah di jurusan bimbingan dan konseling, dan itu bisa. IPA pun sama bisa. Atau misalnya, Bu, saya mau jadi psikolog, kayaknya seru misalnya gitu, silahkan ambil jurusan psikologi. Belajar nggak melulu misalnya, Bu, IPS tuh pasti manajemen, Bu, IPS tuh pasti akuntansi, Bu, IPS tuh pasti sejarah. Tidak ya, banyak sebetulnya jurusan yang bisa kalian kerjakan atau misalnya bisa kalian pilih di tempat perkuliahan. Atau misalnya dari IPS, ada beberapa bulan ke belakang ada yang pernah bilang ke saya bahwa dari IPS, Bu, saya mau masuk ke kesehatan misalnya. Nah, itu kan sudah bertolak belakang dari jurusan kamu yang sekarang SMA. Mungkin bisa saja mengambil jurusan keperawatan atau kebidanan, hanya saja dilihat kemampuan kamu selama ini bagaimana. Apakah di sekolah pun misalnya fisikanya, kimianya, biologinya itu patut dipertimbangkan ya. Dan juga kalau misalnya mau pilih jurusan itu harus perlu ada beberapa yang dipertimbangkan. Yang pertama, status ekonomi keluarga. Otomatis, Bu, saya mau kuliah tapi ekonomi keluarga saya kurang. Banyak alternatif untuk
masuk penting untuk terkait pembelajaran kamu di tempat kuliah. Ya, jadi bagi yang mau berkuliah dan status ekonominya kurang, silakan KIP-nya ya, bagi yang punya KIP nanti kita akan urus ya berkaitan dengan KIP kuliah. Terus yang kedua juga beasiswa di kampus, di berbagai kampus banyak. Nah, tinggal kalian inisiatif. Jadi nggak bisa nih misalnya dari kampusnya atau dari saya atau dari bapak ibu guru yang lain nyuapin kalian, misalnya nih ada beasiswa begini ini silahkan, tapi kalian sendiri yang harus mencari berbagai beasiswa di kampus yang kalian tuju. Banyak kok, di Rangkas pun banyak gitu, STKIP. Kalau misalnya Bu, saya nggak bisa keluar kota kuliahnya karena tidak diizinkan, ini pun banyak. Di STKIP ada jurusan ilmu pemerintah dan politiknya ada di sana. Di Latansa pun juga ada ekonominya. Jadi jangan karena tempat kuliahnya di Rangkas kalian merasa kuliah saya gengsi gitu. Ya. Jadi alangkah baiknya banyak kok di sini yang tempat kuliah yang terjangkau gitu ya. Kalaupun di Jakarta, misalnya Bu saya mau di Jakarta, silakan banyak gitu, bisa dicari. Atau misalnya Bu saya bisa nggak kuliah sambil bekerja, misalnya saya nggak mau ngerepot soal biayanya, banyak bisa. Dan ada yang namanya kelas karyawan bagi mahasiswa-mahasiswi yang mau kuliah sambil bekerja. Banyak universitas swasta maupun negeri juga ada. Nah, jadi tidak ada alasan sebetulnya bagi yang tidak berkuliah. Gak mau kuliah Bu, misalnya capek belajar, sampai kamu mati pun gitu, kita akan tetap terus belajar ya. Hanya saja kalaupun yang gak kuliah belajarnya ya biasa di kehidupan, belajar di lingkungan, saling menghargai, itu belajar. Pun di kuliah sama, hanya ada tambahan bahwa kamu harus menguasai ilmu ini, ilmu B, ilmu C ya. Jadi menurut Ibu lebih baik ya, kalaupun Bu saya nggak mau ngerepotin orang tua, ya berarti kamu harus mencari biaya sendiri gitu. Bu saya nggak mampu kayaknya buat cari biaya sendiri dan kuliah, kayaknya nggak bisa deh, saya pusing otaknya kalau dua-dua begitu misalnya. Nah itu pikiran-pikiran sebetulnya intinya ya males aja gitu kuliah, males aja belajar gitu. Karena di kelas 12 yang sekarang sampai bulan November ini tidak ada sebetulnya siswa-siswa yang berkonsultasi untuk kuliah Bapak Ibu. Mungkin perbedaannya jauh dengan yang sebelumnya, kelas 12 yang sebelumnya. Kalau mungkin yang kelas 12 sebelumnya punya inisiatif tersendiri untuk bertanya, Bu saya pengennya kuliahnya begini tapi sambil online shop, apa ya yang nyambung misalnya. Ada beberapa di kelas 12 yang lalu, di tahun yang lalu berdiskusi soal kuliah gitu. Tapi mungkin untuk kelas 12 yang sekarang sampai bulan November ini tidak ada yang bertanya, entah diskusi tentang kuliah atau tentang bekerja atau misalnya tentang hal-hal yang lain setelah lulus SMA ini gitu. Nah, diharapkan buat seluruh siswa di SMA Negeri 1 Cikulur, silakan berdiskusi dengan Bapak Ibu Guru wali kelas atau Bapak Ibu Guru yang lain atau dengan saya berkaitan dengan karir setelah kalian lulus dari SMA. Dan Bapak Ibu Guru inginnya kalian ya menjadi pribadi yang baik, menjadi seseorang yang bermanfaat buat orang lain, buat sekitar ya. Jadi untuk kuliah ini sebetulnya
pengen dikatakan wajib sih, pengen ya gitu, cuman mungkin di beberapa siswa yang nggak bisa juga Bu dikatakan wajib misalnya gitu. Nah silakan, kemarin ada satu orang siswa yang bertanya, mungkin di sini tidak ada kali ya, bertanya tentang sekolah farmasi di Rangkas, karena ingin masuk farmasi katanya dari kelas 12 IPA 1. Jadi ada hanya itu mungkin yang kemarin yang berkonsultasi gitu, di mana dan bagaimana, apakah bisa lewat beasiswa atau tidak. Jadi tergantung kampusnya ya gitu, dan pemilihan kampus pun mungkin untuk kita diterima di kampus tersebut ya di daerah Banten gitu ya. Mau kalaupun ingin, ibu sebenarnya ingin kalian kuliah di luar kota misalnya kan gitu. Jadi ada regenerasi, oh yang ini ternyata buat adik-adik kalian gitu, oh kakak ini ternyata bisa masuk ke universitas anu, tidak melulu di universitas A misalnya gitu. Sebenarnya ingin, cuman mungkin kemampuan dari kita masing-masing yang berbeda gitu ya. Jadi sepertinya di angkatan 12 sekarang untuk berkuliah baku minim keinginannya minim gitu. Jadi Ya, dilanjut Bu, dilanjut. Terus juga nanti di bulan Januari sampai mungkin Maret ya gitu, ada yang namanya seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Di sana teman-teman kelas 12 kalau peraturannya belum berubah ya, meminta kalian untuk mengumpulkan nilai dari semester 1 sampai dengan semester 5 atau kelas 12 semester 1 ini ya. Jadi ibu ingatkan dari sekarang untuk supaya bisa mengumpulkan raport nilai dari semester 1 sampai dengan semester 5 yang akan datang gitu. Jadi ketika ibu minta nanti mohon untuk mengumpulkan ya seluruh siswa dari 12 IPA 1 sampai dengan 12 IPS 2 tidak terkecuali. Jadi karena ini untuk pemeringkatan siswa yang diizinkan atau diperbolehkan mendaftar ke perguruan tinggi melalui jalur raport. Nanti pun ada yang kedua yang namanya SBMPTN. Nah, SBMPTN itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Di sana ada bentuknya tes. Bentuknya tes yang dinamakan UTBK, ujian tes berbasis komputer. Nanti kalian bagi yang misalnya nggak bisa ikut di SNMPTN, boleh ikut di SBMPTN. Diseleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri ya, bukan swasta. Jadi kalau yang negeri di kita ada Untirta. Jadi pilihannya kalau mau di sini ya berarti pilihannya ada Untirta. Kalau misalnya ada yang mau masuk ke UIN, ada jalurnya tersendiri gitu ya. Jadi silakan dari sekarang agar tidak tercecer nantinya atau misalnya ketinggalan pendaftaran kampus, karena
kelas 12 yang kemarin ada yang ingin ke UIN tapi tertinggal karena masih berpikir mau nggak ya ke UIN, mau nggak ya ke UIN, akhirnya tidak bisa mendaftar karena keterlambatan mendaftar gitu. Jadi makanya dari sekarang silahkan bagi yang mau berkuliah, alangkah baiknya disusun rencananya. Misalnya rencana A, kalian mau kuliah di jurusan apa, kalian mau di mana, di Untirta kah, atau misalnya di luar Banten kah gitu. Dan pilihan B, misalnya kalau kalian nggak masuk SNMPTN, kalian mau kemana, mau ngapain, apa mau ikut SBMPTN, tes bersama atau tidak. Atau bagi yang mau kuliah ke kesehatan, kebidanan, perawatan, farmasi, analisis gitu ya, silakan dari sekarang. Banyak swasta di Banten sekolah kesehatan ya, di Rangkas pun ada gitu. Silakan yang dari sekarang mau ke kesehatan dipikirkan dengan matang ya, karena jangan sampai bulan ini misalnya mau jurusan A, tapi ntar tahun depan Bu nggak jadilah, saya mau ke sini aja misalnya gitu. Jadi silakan dipikirkan dan didiskusikan, harus didiskusikan dengan orang tua, karena rata-rata ada yang ada yang berbeda pendapat dengan orang tua. Orang tua misalnya maunya kamu ke kesehatan, tapi kamu misalnya mau ke pendidikan atau jadi guru. Nah, itu harus harus didiskusikan ya. Bisa dipahami anak-anak kelas 12? Siap, bisa Bu. Bisa, Bu. Insya Allah bisa Bu. Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Nanti Ibu mau lihat nih setelah Zoom selesai dari Ibu, Bu Nupus dengan Pak Asep, mungkin izin Pak Asep nanti mau membagikan lembar kegiatan jangka pendek dan jangka panjang buat kelas 12 Pak gitu. Oke, silakan Ibu, silakan. Ya, karena di beberapa minggu yang lalu hanya beberapa siswa saja Pak yang mengisi gitu. Jadi nanti setelah ini mungkin Ibu akan bagikan lembar kegiatan untuk kelas 12 ya. Nah, mungkin itu saja Pak Asep. Saya kembalikan ke Pak Asep Saifuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Siva yang sudah memberikan gambaran atau motivasi bagaimana kalian untuk mempersiapkan kuliah. Intinya belajar ke tingkat lebih lanjut ya. Tadi disampaikan oleh Bu Siva ada 65% pekerjaan membutuhkan pendidikan dan 35%-nya membutuhkan gelar sarjana. Nah, jadi anak-anakku sekalian kelas 12 MIPA IPS tetap semangat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Tadi sudah disampaikan sama Bu Siva ya bahwa tidak harus jauh-jauh, misalnya kuliah di Rangkas pun ada, dan kalian jangan persoalan ekonomi jangan jadi hambatan. Ya, ini Bapak cerita sebentar nih. Dulu Bapak juga aktivis kampus. Halo Pak Asep. Halo? Ya Pak, tadi terputus-putus suaranya. Ini padahal di sekolah kita ya. Padahal di sekolah tapi iya. Inilah gangguan ketika kita melakukan pembelajaran ataupun ngobrol lewat dunia maya ya. Oke, baik anak-anakku sekalian.
Di ujung sana sudah ada Ibu Solehatun Nupus MPD yang sudah siap memberikan motivasi tentang belajar, karir, dan kewirausahaan. Jadi dibolongan saja Bu Nupus ya. Ya silakan nanti apapun dibicarakan sesuai dengan tema kita kali ini. Dan anak-anakku sekalian nanti di penghujung acara kalian bisa bertanya ya. Kalian bisa bertanya ke Bu Siva, ke Bu Nupus, ke Pasis, dan ke saya sendiri mungkin tentang kesiswaan dan lain hal. Itu bisa ditanyakan nanti di penghujung acara. Kepada Ibu Solehatun Nupus MPD, kami persilakan. Videonya Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suaranya Pak? terdengar, tapi miring videonya. Videonya miring, saya nggak miring padahal di sini ya. Kenapa sih masih miring ya? Bu, handphonenya di rotasinya dibuka kuncinya. Orientasi. Dari tadi nggak bisa Bu Siva. Balik Bu. Rotasinya ya dibuka aja. Nah, nah, benar, nah gitu ya. Oke. Ini apa tripod baru ya? Dipakai Pasis. Terdengar ya anak-anaknya ya. Terdengar, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga semuanya sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Ibu bisa ketemu Sasri nih, Neneng, kemudian ada Risma ya. Laki-lakinya yang baru Ibu lihat ada mana nih jagoannya ya? Mana? Ada mana? Mana si On? Wah, sudah menghilang rupanya nih ya. Insya Allah semoga semuanya sehat, terus semangat dalam kondisi kita seperti sekarang ini ya. Tidak banyak yang akan Ibu bicarakan. Tadi sudah jelas Bu Siva sudah menjelaskan tentang bagaimana setelah kita menyelesaikan pembelajaran di SMA, begitu, apa yang harus kita lakukan setelah itu. Ibu hanya mengingatkan satu hal begini, setiap kita begitu ya, diciptakan oleh Allah itu pasti Allah itu punya maksud begitu. Jadi kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini pasti punya maksud, pasti punya visi hidup begitu. Seperti hari ini misalnya Ibu, ternyata kalau Ibu melihat perjalanan hidup Ibu sampai sekarang begitu, mulai dari dulu kita pengen jadi ibu guru, dan di jalan ini sampai hari ini, sampai detik ini, kemudian Ibu merenung ini maksudnya Allah menciptakan Ibu, yaitu salah satu untuk menjadi ibu guru begitu. Kemudian takdir Ibu akhirnya membawa Ibu ke SMA Negeri 1 Cikulur, dan ketemu dengan anak-anakku semuanya. Suaranya masih putus-putus? Halo Bu. Ya. Coba dicabut dulu apa kabel mikrofonnya terus dimasukin lagi. Nggak pakai kabel Pak? Nggak pakai kabel. Kalau nggak di-mute dulu terus hidupin lagi, di-mute. Apanya? Di-mute dulu coba. Soalnya putus-putus ini. Tek satu. Bismillah. Ya, coba lagi Bu. Coba lagi. Oh ya, jadi ngomongnya pelan-pelan ya. Oke, siap. Ya. Terdengar Pak? Terdengar Bu, Halo? terdengar. Oke, mohon maaf ini biasa nerong kayaknya. Iya, jadi yang pertama yang ingin Ibu ingatkan adalah setelah ini anak-anakku coba merenung begitu ya, coba berpikir begitu. Boleh mulai dari cita-cita saya apa keinginan saya begitu. Semoga setelah ada perenungan itu kita bikin planning ya, kita bikin rencana. Apakah keinginan saya itu, cita-cita saya itu sesuai nggak dengan
potensi yang saya miliki sekarang gitu. Misalnya ibu dulu cita-cita pengen jadi bu guru. Berarti potensi apa yang harus ibu gali begitu? Potensi apa yang harus ibu bisa untuk menjadi seorang ibu guru? Nah, kemudian dari perenungan itu ibu dapat untuk menjadi ibu guru itu harus punya kemampuan komunikasi, misalnya begitu. Harus punya kemampuan untuk bisa bersosialisasi dengan orang, begitu ya. Nah, atau kemampuan-kemampuan yang lainnya, dan itu coba ibu gali terus sampai hari ini. Nah, anak-anakku sekarang mumpung masih ada kesempatan, nanti kita banyak diskusi lewat Bu Syifa tentunya. Kita coba gali dulu nih, saya punya kelebihan apa begitu, saya punya potensi apa. Dan ibu ada asesmen yang nanti anak-anakku semuanya bisa dicek masing-masing sehingga nanti dapat ketemu peta potensinya begitu. Diingat aja dulu, nanti ibu cek boleh apa namanya linknya. Namanya adalah temubakat.com. Dengar ya, Bu Syifa? Ya, namanya Bu, lanjut. Namanya temubakat.com. Nah, nanti dari situ ada beberapa pertanyaan yang kemudian kita coba jawab dengan jujur. Hasil akhirnya adalah rentetan potensi-potensi dominan yang ada dalam diri kita. Nah, setelah itu nanti kita petakan. Kalau bicara karir misalnya, oh saya ini cocoknya menjadi ini, begitu. Cocoknya menjadi A, menjadi B, menjadi C, menjadi D misalnya. Nah, dari situ langkah selanjutnya adalah apa yang harus saya coba siapkan begitu, supaya pada saat kemudian kita terjun ke dunia kerja, kita bisa berkompetisi dengan orang-orang yang tentunya mereka lebih hebat dari kita. Tentunya mereka lebih siap dari kita. Begitu. Sehingga mumpung ada kesempatan sekali lagi, ada waktu sekitar 6 bulan kita melewati di SMA Negeri 1 Cikulur, manfaatkan waktu sebanyak-banyaknya untuk banyak bertanya kepada Bapak Ibu guru, bisa ke Bu Syifa langsung, atau ke Ibu, Pak Asep, dan yang lainnya, sehingga pada saat keluar dari SMA Negeri 1 Cikulur, kalau ada orang tanya, setelah ini kamu ngapain? Kamu punya jawaban begitu. Jangan dijawabnya saku mangke begitu. Tapi harus mempersiapkan jawaban pada saat orang itu bertanya. Kalaupun mau kuliahnya mau di mana dan apa yang saya inginkan begitu. Supaya sesuai dengan gue banget gitu bahasanya. Jangan sampai begini, pada saat masuk kuliah ternyata jurusan itu tidak saya inginkan begitu. Sehingga kuliahnya nggak semangat. Kuliahnya hanya sekedar mendapatkan ijazah saja, begitu. Tapi tidak menjadi visi hidup yang menunjukkan ini gue banget loh, begitu. Begitupun dengan bekerja. Karena bekerjanya sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan potensi yang kita miliki, sehingga kita kerjanya enjoy. Kalau sudah enjoy, kalau kita bekerja itu enjoy, semuanya akan dinikmati. Kalaupun mengeluh juga kita bisa atasi keluhan itu begitu. Jadi semuanya mengalir dan kita jalaninya dengan penuh apa ya? Dengan jadi semangatnya itu bukan semangat terpaksa gitu, tapi semangat inilah hidup gue gitu bahasanya begitu. Jadi dari Ibu setelah ini coba anak-anakku sekalian renungkan nih. Waktu kita cuma sebentar sayang ya. Jangan melihat gue masih usia begini nih, masih banyak waktunya masih panjang. Itu tidak menentukan sayang. Adik kelas kita kemarin baru usia 15 tahun. Kelas 10 IPA kemarin ya, 10 IPA 1 ya Bu Syifa ya. Beliau ternyata Allah takdirkan usianya, rezekinya cuma sebatas itu begitu. Nah, kita jangan bertaruh waktu. Sekarang nih misalnya mentang-mentang nggak masuk sekolah,
begitu. Akhirnya banyak lebih ke santai di rumah. Proses pembelajaran nggak diikuti dan seterusnya. Padahal itu waktu yang paling berharga. Kalaupun kita banyak di rumah, banyak waktu yang harusnya optimalkan komunikasi kita dengan orang tua. Tadi kata Bu Sipa, kalau mau kuliah harus ngobrol dulu sama orang tuanya, biar nyambung. Nah, sekarang waktunya ngobrol sama ibu sama bapak kita di rumah. Pak, Bu, saya pengennya begini. Bapak Ibu setuju nggak? Gitu. Jadi manfaatkan waktu di rumah itu sebaik-baiknya. Pak Asep curhat kemarin, mau ngadain Zoom katanya ya, yang masuk cuma 2, 3, 4 orang. Pas dicek ternyata katanya posisinya nggak di rumah. Gimana itu ya begitu? Apalagi nongkrong di balong misalnya, atau sedang shopping, nah itu kita nggak tahu. Nah, oleh karenanya sekali lagi Bu, ingatkan ke anak-anakku sekalian semua, manfaatkan waktu yang ada ini, maksimalkan waktu di sekolah, banyak bertanya kepada Bapak Ibu guru, coba nanti isi asesmen yang tadi Ibu bilang di temubakat.com, nanti hasilnya seperti apa, Ibu siap nanti memfasilitasi untuk bisa memahami hasil dari asesmen itu begitu. Selanjutnya kita akan coba banyak diskusi supaya pada saat lulus dari SMA kita sudah kebayang kita mau ngapain. Begitu Pak Asep dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Videonya saya matiin dulu. Saya harus ngasuh si abang dulu nih karena sudah bangun Pak Asep. Oke. Ya, silakan Ibu. Saya pantau terus nanti. Terima kasih. Tetap semangat anak-anakku semuanya menjadi siswa pembelajar dan harus lebih sukses dari orang tuanya sekarang. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nupus. Salam. Motivasinya kepada anak-anak kita kelas 12 MIPA dan IPS. Anak-anakku sekalian, mohon untuk di mute dulu audionya ya. Jadi biar kita gantian untuk berbicara. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Tadi disampaikan sama Ibu Nupus bahwa kita harus merenung, kalian harus merenung mau kemana setelah lulus dari SMA Cikulur. Tentunya ya sebentar lagi ya. Biasanya kita bulan-bulan ini sudah berbicara mengenai masalah kapan kita perpisahan, mau dirayakan atau tidak gitu ya. Biasanya seperti itu, tapi sekarang karena memang COVID kita belum berbicara ke arah perpisahan dan lain sebagainya. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak akan memberikan materi tentang motivasi kewirausahaan. Halo, bisa dimatikan dulu? Ya Pak. Saya nggak bisa. Assalamualaikum. Oke. Oke, cek 1, 2, 3. Halo anak-anakku sekalian. Bisa terlihat? Bisa Pak. Oh, Bisa okay. Pak. Oke, bisa dilihat ya screen-nya, share screen-nya. Anak-anakku sekalian, tadi Ibu Siva dan Ibu Nupus sudah berbicara mengenai masalah bagaimana kalau kalian harus kuliah, untuk semangat kuliah walaupun keterbatasan. Tadi Ibu Nupus juga sudah sampaikan bagaimana kalian mempunyai karir ke depan agar lebih baik dari alumni-alumni sebelumnya. Dan kita sebagai seorang guru, semua guru pasti tetap mendoakan semua siswanya. Mudah-mudahan menjadi lebih baik ya. Baik anak-anak sekalian, kali ini Bapak akan memberikan motivasi terkait dengan kewirausahaan. Tentunya kalian sudah mendengar apa itu kewirausahaan ya. Intinya usaha lah gitu ya. Nah, ada beberapa peluang anak-anakku sekalian yang harus kalian lakukan ketika mohon maaf nih misalnya kalian kuliah tidak gitu kan ya, kerja juga tidak.
Nah, kami Dewan Guru tidak ingin mendengar kalian tetap di kampung atau tetap di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun. Nah, data yang sudah ada pada kami, data sebaran pekerjaan alumni, sesuai dengan kita sampaikan melalui Google Form pada alumni, ada 75% siswa atau alumni kita itu bekerja ke kota. Dia menjadi buruh pabrik, menjadi supir, menjadi penjaga toko, dan lain sebagainya. Ada 15% ini bekerja di kantor pemerintahan. Paling banyak ini mereka alumni-alumni kita, dinas pendidikan atau sekolah ya. 5% itu udah swasta. Siswa atau siswi perempuan, karena emang ikut suami ya, jadi wajar kalau tidak bekerja. Baik anak-anak sekalian, apa sih peluang usaha di kampung? Kalian jangan takut, jangan rendah diri ketika misalnya kuliah tidak bisa, kerja pun tidak ada relasi, lowongan, dan lain sebagainya, apalagi saat pandemi sekarang ini. Ada beberapa peluang usaha yang bisa kalian lakukan di kampung kalian sendiri. Karena sekarang banyak siswa yang ke kota, mereka ingin mencari gengsi saja sebenarnya, padahal di kampung sendiri bisa dimanfaatkan untuk punya usaha. Anak-anakku sekalian, yang pertama, kalian bisa lakukan untuk menjual produk UKM ya, usaha kecil menengah ya, yang bisa dijangkau oleh semua. Misalnya kalau di Cikulur apa ya? Nah, jadi kalau kalian ingin melakukan sebuah peluang usaha di kampung, silakan kalian pahami dulu kondisi perkampungan kalian, wilayah kalian, untuk dijadikan usaha apa gitu. Bisa misalnya kalau ada samak pandan, ini kan samak pandan saya katakan unggulan di Cikulur ya, samak pandan ini, karena samak pandan ternyata bisa dijadikan berbagai jenis produk UKM, bisa jadi tas dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan gitu ya. Nah, lalu yang kedua, kalian juga memberdayakan wisata desa atau wisata alam pedesaan. Anak-anakku sekalian, sekarang keuangan, dana desa itu banyak. Dana desa itu banyak. Kalau kalian punya ide pemikiran, lalu misalnya di daerah kalian, di tempat kalian, daerahnya masih asri untuk menjadikan wisata alam, itu bisa disampaikan. Bisa disampaikan kepada kepala desa untuk melakukan sebuah wisata desa. Gitu. Kalian tanpa harus punya modal kan? Kalian punya ide gagasan, sampaikan ke kepala desa, buat komunitas kecil, ya. Lalu kalian bisa menjadi pengurus lembaga wisata tersebut. Tidak harus pakai modal karena dananya itu ada di desa ya, bisa dilakukan untuk wisata dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, apa peluang usaha di kampung? Pertanian, anakku sekalian. Kadang-kadang kita malu menjadi petani. Bapak anak petani, ya. Jadi jangan malu jadi petani. Jadi pertanian ini sangat berpeluang usaha untuk di kampung, anakku sekalian. Bisa misalnya kalian tidak usah banyak tanah yang berlimpah ya, banyak tanah yang luas. Bisa misalnya tanah ukuran 6x4 gitu kan, bisa. Kalian bisa nanam cabai, bisa. Sekarang Pak Aming, seperti Pak Aming itu kan jamur dan lain sebagainya, itu kan lumayan menghasilkan gitu kan. Nah, jadi dalam kesempatan ini Bapak hanya ingin memberikan pola pikir kalian, merubah mindset kalian. Jadi bagaimana kampung ini menjadikan sebuah peluang usaha bagi kita gitu. Karena kita orang kampung ya kita harus bangga menjadi orang kampung dan bisa meningkatkan perekonomian di kampung kita sendiri. Selanjutnya yang keempat, bagaimana peluang usaha di kampung? Perikanan, anakku sekalian. Alhamdulillah kalau perikanan Bapak sudah mencoba ya. Perikanan Bapak sudah mencoba, sudah mulai ternak lele dan alhamdulillah pakannya tidak terlalu banyak dan nila gitu. Silakan kalian bisa dilihat misalnya, Pak, di kampung saya ini bagus pengairannya.
perairannya bagus, silakan kalian bisa ternak lele dengan harga atau namanya tidak usah muluk-muluk terlalu tinggi. Mau lelenya misalnya 8.000 lele, janganlah. Sedikit-sedikit saja dulu bertahap, lalu itu bisa kalian lakukan berjualan ke rumah makan. Rumah makan di Cikulur kan sudah mulai banyak sekarang. Nah, itu pangsa pasarnya. Lalu selanjutnya peternakan. Peternakan juga bisa kalian lakukan dalam dunia usaha, anak-anakku sekalian. Ya, bayangkan misalnya sekarang kan bulan Mulud nih. Kalau bulan Mulud, berapa potong kebutuhan masyarakat Cikulur untuk ayam saja berapa potong, anak-anakku sekalian. Nah, ini kan kelemahan kita. Apalagi misalnya ayam kampung yang harganya sangat mahal. Nah, jadi silakan kalian lakukan peluang-peluang usaha untuk di kampung. Tidak usah malu, tidak usah ragu. Yang penting kalian semangat, punya motivasi yang kuat, insya Allah gitu. Ya, tidak usah kalian ingin jadi pegawai negeri sipil, pejabat, gitu kan? Tadi kata Bu Nupu sampaikan bahwa lakukan pekerjaan yang kamu sukai gitu. Agar kenapa? Supaya kita tidak mempunyai beban gitu. Kalau kalian suka untuk berusaha, mudah-mudahan ya, karena usaha itu kan harus dicoba. Bapak juga awalnya sangat takut untuk berusaha, tetapi mencoba. Dan alhamdulillah pernah gagal juga, dan ini merupakan sebuah tantangan bagi orang yang ingin berusaha. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, peluang usaha di kampung apa? Toko kelontongan atau warungan ya. Silakan. Jadi kalian bisa membuat warungan kecil-kecilan dulu di rumah lah. Jangan seperti Alfamart atau minimarket lah. Warungan kecil yang bisa tentunya pangsa pasarnya masyarakat setempat ya. Nah, yang ketujuh ini bisa, atau kalian bisa juga di kampung bisa kita, sekarang kan adanya konten kreator atau YouTuber. Banyak mungkin kalian lihat ya, konten-konten YouTube, itu semuanya dilakukan di perkampungan. Jadi ini juga bisa kalian lakukan. Jadi kalau kalian misalnya senang untuk menjadi YouTuber dan bisa menjadikan sebuah peluang usaha, ya banyak YouTuber yang sukses itu berasal dari kampung. Nah selanjutnya bisa kalian peluang usaha di kampung, jasa rias pengantin, ya ini mungkin sudah dilakukan sama Bu Her ya. Bayangkan oleh kalian misalnya ada berapa calon pengantin di Cikulur, ya. Ini jasa rias pengantin sangat-sangat prospek ke depannya. Nah, selanjutnya pom bensin mini, anak-anak sekalian. Ini sudah banyak dilakukan ya, pom bensin mini. Nah, konter pulsa juga bisa. Kalian misalnya lihat sekarang, ada berapa kebutuhan pulsa bagi pelajar atau bagi masyarakat kita, apalagi saat pandemi sekarang ini. Jadi konter pulsa itu merupakan sebuah peluang usaha untuk di kampung. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya jajanan anak. Nah, jajanan anak atau bisa warung makan dan lain sebagainya ya. Jadi intinya peluang-peluang usaha di kampung ini sangat banyak sekali. Bisa kalian pikirkan, bisa kalian renungkan. Ya, kalian mau usaha apa misalnya. Oke. Lalu dari mana modalnya? Nah, anak-anakku sekalian, kadang-kadang modal ini jadi hambatan ya. Terus terang, Bapak pertama kali mengawali usaha, emang hambatannya pada modal. Nah, dari mana modalnya anak-anakku sekalian? Kalian bisa modal bersama atau patungan. Tidak ada ya, jadi Allah tidak akan memberikan cobaan ya tanpa batas kewajaran gitu. Jadi kita dicoba sama Allah, tapi insya Allah Allah memberikan peluang atau jalan untuk kita terus bangkit. Ya, dari mana modalnya? Pasif ngomong baik, usaha-usaha, tapi modalnya tuh aya. Nah, modal bersama ini atau patungan bisa kalian lakukan. Contoh misalnya, kalian punya 5 orang, ya, 5 orang teman, patungan misalnya 500.000 saja, ya, itu sudah menjadi 2.500.000. Bisa kalian lakukan untuk jualan bersama, misalnya contoh jualan es, ya, dan lain sebagainya. Nah itu sekarang lagi ramai itu digemari oleh anak-anak kecil kita. Jadi silakan kalian lakukan kerjasama patungan tadi untuk mencari modal. Lalu
Yang kedua, bentuk kelompok usaha agar mudah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, anak-anakku sekalian. Sekarang, anak-anakku sekalian, keuangan pemerintah pusat itu banyak yang mengalir ke desa-desa. Jadi kalau seandainya tepat sasaran uang dari pemerintah itu bisa mengoptimalkan kelompok-kelompok masyarakat untuk di dunia usaha. Contoh kan ada kelompok usaha bersama, QB, dan sekarang ini banyak sekali salah sasaran ya. Jadi silakan kalian bentuk kelompok usaha, ya, dengan nama apapun itu, dengan teman-teman yang senang atau mau bergelut di bidang usaha. Jadi membentuk kelompok usaha dan nanti akan ada pendataan biasanya dari pemerintahan desa, lalu akan mendapatkan bantuan-bantuan. Jadi jangan takut nggak punya modal, anak-anak sekalian ya. Yang ketiga, kerjasama dengan pemerintah desa dengan memanfaatkan anggaran desa. Nah, silakan kalian lah. Ini Bapak bukan ngajarin apa ya untuk memberontak kepada desa ya, tapi menanyakan. Di dana desa itu, anak-anak sekalian, kebetulan Bapak ketua BPD di desa Cimenteng Jaya, jadi hafal betul bagaimana keuangan-keuangan yang ada di desa. Desa itu bisa menggunakan anggarannya untuk dunia usaha, untuk perekonomian masyarakat. Jadi kalian bisa tanyakan kepada pemerintah desa, apakah ada bantuan untuk usaha kecil menengah misalnya, dari anggaran dana desa, ADD maupun DD. Nah, kalau ada, itu bisa peluang kalian bekerja sama dengan desa. Nah, seperti itu. Jadi bisa dilakukan, ini pun semuanya harus secara kelompok, anak-anakku sekalian ya. Oke, terus bagaimana kita membangkitkan mental agar berani usaha, anak-anakku sekalian? Kadang kalau mau usaha itu takut rugi, semua serba takut ya, dan banyak takut-takut yang lainnya. Nah, membangkitkan mental agar berani usaha itu, anak-anakku sekalian, kalian harus memiliki sikap positif. Sikap positif itu dalam artian apa? Kalian jangan takut untuk rugi. Jangan takut untuk gagal. Pokoknya mindset kita, kalau untuk usaha itu, untung. Gitu. Semangat saja. Walaupun kolam renang saya sepi sekarang, ini promosi nih Pak Sis nih. Walaupun kolam renang sepi sekarang, tapi saya tetap positif bahwa corona akan segera berlalu dan insya Allah kolam renang akan segera bangkit kembali gitu. Promosi sedikit ya. Oke, anak-anak sekalian yang pertama memiliki sikap positif. Jadi kalau kalian memiliki sikap positif, mindsetnya positif, itu insya Allah gitu. Jadi keberanian kita akan bangkit untuk melakukan sebuah usaha. Tanpa modal sekalipun, ya. Jadi kita bisa menggunakan uang orang lain untuk melakukan usaha kita, gitu ya. Bisa pinjam dan lain sebagainya. Yang kedua, manfaatkan persiapan untuk mengusir ketakutan, anak sekalian. Kalau kalian misalnya mau usaha, taruhlah usaha warungan misalnya, usaha warungan dengan modal 5 juta misalnya ya, dengan kelompok modal 5 juta. Tolong kalian siapkan rencana darurat atau plan A, plan B, gitu ya. Jadi kalau seandainya ini pangsa pasarnya kurang misalnya, maka seperti apa planning B-nya? Karena bagaimanapun juga anak sekalian, sekarang itu zamannya sudah zaman IT ya. Kalian bisa berjualan di rumah dengan menggunakan internet, WhatsApp, dan lain sebagainya. Banyak aplikasi penjualan. Jadi jangan takut. Jadi intinya, bagaimana kalian membangkitkan mental untuk berani usaha itu, manfaatkan kesiapan ya untuk mengusir ketakutan dengan cara planning A. Kalau ini gagal, maka saya akan masuk ke planning B. Jadi dalam dunia usaha, kegagalan itu biasa anak-anakku sekalian. Ya, karena kalau kalian tidak pernah mencoba, kalian tidak akan tahu bagaimana kegagalan. Dan kalian tidak akan bisa memperbaikinya. Jadi terus semangat untuk usaha. Yang ketiga, menentukan tenggat. Tenggat itu pada suatu persiapan. Ya, kapan kalian mulai melakukan usaha, dari mulai perencanaan, kapan kalian siap beroperasi untuk usaha. Itu harus kalian tentukan. Ya, intinya kalian membuat mind map ya, perencanaan bagaimana kalian bisa melakukan usaha dengan baik. Alhamdulillah Bapak dengar banyak alumni-alumni kita yang sudah melakukan usaha. Ya, Bapak sebut saja misalnya ada alumni yang di Warung Gunung ya, mempunyai rumah makan yang luar biasa. Awalnya dia ikut
atau bekerja di orang lain, tetapi alhamdulillah sekarang sudah membuka rumah makan sendiri. Lalu ada juga alumni yang jualan bakso itu di Daretel, yaitu alumni kita. Ya, jadi mereka mau berusaha untuk berjualan dan alhamdulillah omsetnya dalam 1 bulan, Bapak tanya kemarin lumayan, alhamdulillah lumayan gitu ya. Seperti itu. Terus yang keempat, membangkitkan mental agal berani usaha itu seperti apa? Siap jika harus gagal. Jadi pengusaha itu harus siap ketika gagal. Ya, tetapi tadi bahwa kita harus mempunyai sikap positif. Kita harus positif bahwa kita akan berhasil, tapi kita juga harus siap ketika itu gagal. Kenapa kita harus siap jika gagal, anak-anakku sekalian? Karena ketika kegagalan itu ada pada usaha kita, maka kita tidak akan terlalu kaget. Dan sekali lagi itu merupakan sebuah pembelajaran bagi kita untuk terus melakukan usaha selanjutnya. Yang terakhir, untuk membangkitkan mental agal berani usaha itu, fokus dalam bisnis, anak-anakku sekalian. Ya, fokus dalam bisnis itu dalam artian, ketika misalnya usaha ini gagal, maka kita cari usaha yang lain. Ketika usaha ini gagal, maka kita cari usaha yang lain. Jadi kita fokus saja, fokus pada real bisnis, real usaha. Jangan sampai ketika misalnya gagal, kita selesai, tidak mau usaha lagi. Itu yang salah. Jadi anak-anakku sekalian, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Sebenarnya kalian bisa mencari sendiri peluang-peluang apa untuk usaha di kampung. Ini sekali lagi Bapak sampaikan karena kekhawatiran ya alumni-alumni SMA Cikulur ketika sudah lulus dari SMA tidak punya keinginan untuk apapun, cicing, bayi di imah gitunya, ngaripukun kolot dan lain sebagainya. Jadi silakan kalian bangkit, misalnya kalian tidak kuliah, kalian tidak bekerja keluar kota, ya silakan kalian bangkit untuk usaha sendiri. Insya Allah kalian pasti bisa ya. Demikian anakku sekalian yang bisa Bapak sampaikan. Nanti selebihnya mungkin bisa kita buka forum tanya jawab ya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa bertanya baik itu ke Bu Nupus maupun ke Bu Siva. Di sini juga masih ada pasis ketika kalian misalnya mau bertanya tentang kapan kelulusan, kapan perpisahan ya. Itu bisa ditanyakan ke Bapak. Silakan anak-anak sekalian, hidupkan audionya dan hidupkan videonya untuk bertanya. Oke, silakan siapapun yang mau bertanya ya. Untuk bertanya, silakan diklik ya, boleh diklik di handphone. Ada tulisan partisipan, terus yang ada gambar mic sama gambar video ya. Terus ada anak panah itu ya, bisa diklik. Kemudian ada raise hand, artinya angkat tangan gitu ya, angkat tangan satu. Silakan boleh raise hand atau langsung aja ngobrol ya, boleh. Baik anak-anakku sekalian, silakan kalian bisa bertanya ya tentang bagaimana misalnya masuk ke perguruan tinggi yang disampaikan Bu Siva tadi, ataupun yang disampaikan Bu Nupus, silakan bisa tanyakan. Ini forum bebas saja kita ya, siapapun yang mau bertanya bebas. Sekali lagi, ketika kalian mau konsultasi tentang pembelajaran ke depan atau motivasi-motivasi perguruan tinggi,
silakan kalian bisa datang pada hari Selasa besok ya. Kebetulan Ibu Nupus itu piketnya besok di SMA Cikulur. Jadi kalian bisa konsultasi dengan Bu Nupus dan Bu Sipa juga besok ya. Bu Sipa juga hari Selasa. Jadi silakan luangkan waktu anak-anakku sekalian untuk datang ke sekolah. Ya sekedar menanyakan perguruan tinggi mana yang sudah mulai dibuka dan bagaimana proses bidik misi dan lain sebagainya. Bisa ditanyakan ya. Kalaupun mau ditanyakan langsung kepada Bu Sipa dan Bu Nupus, bisa tiap hari Selasa ke sekolah. Oke, anak-anakku sekalian silakan dibuka pertanyaannya. Neneng, mau bertanya, Neng? Kalau nggak mau bertanya, boleh mengetik ya. Diketik di chat. Boleh di chat ke Pak Asep langsung, biar dia pertanyaannya ditulis di chat ya. Bukan di chat pakai chat itu yang warna-warni ya, diketik ya. Fitri Ningsih izin bertanya, Pak. Fitri Ningsih silakan dihidupkan. Ya Pak, jadi Fitri itu mau nanya ke Ibu Siva. Belum terdengar suaranya. Jadi Fitri itu mau bertanya kepada Ibu Siva soal cara masuk ke perguruan tinggi negeri melalui SNMPTN. Jadi di sini kan Fitri belum ngerti ya Bu, kan kata Ibu untuk ikut seleksi SNMPTN itu bisa melalui nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Nah itu semisal ya Bu pengen masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Nah itu kan di IPS semisal ilmu komunikasi itu banyaknya adanya di sosiologi gitu. Nah, jadi itu ngambil nilai di rapot itu dari seluruh mata pelajaran atau kayak misalnya sesuai minat kitanya aja, Bu? Boleh langsung dijawab Pak Asep? Iya, bisa langsung saja Bu. Silakan Bu Sipa. Oke. PTN untuk SNMPTN angkatan tahun kemarin, Januari tahun 2020 kemarin. Suara Ibu terdengar nggak, Fit? Terdengar Bu, terdengar. Oke. Untuk SNMPTN Januari kemarin, angkatan kakak kelasmu itu untuk rapot nanti dikumpulkan semua dari siswa MIPA 1. Ini diambil ranking ya, diambil ranking per jurusan. Misalnya MIPA 1 dengan MIPA 2, IPS 1 dengan IPS 2. Jadi dikumpulkan semua nilai untuk yang kemarin ya. Untuk yang akan datang Ibu belum tahu aturannya seperti apa lagi, apakah ada perubahan atau tidak. Tapi dari yang kemarin itu semua nilai dirata-ratakan, lalu setelah itu dirankingkan. Jadi ada batasan jumlah siswa ditentukan dari pusat. Di sana berapa persen dari akreditasi sekolah kita. Misalnya akreditasi kita B. Nah, ditentukan jumlahnya oleh pusat. Gitu. Misalnya dari IPA-nya berapa, dari IPS-nya berapa. Jadi tidak digabungkan semua, saya IPA 1, IPA 2, IPS 1, IPS 2. Nah, itu digabungkan misalnya nilai-nilainya dan dirankingkan tidak seperti itu, tapi per jurusan. Nanti kamu saingannya ya dengan IPS 1. Ya. Jadi tergantung nilai di rapotnya. Misalnya rata-ratamu masuk ke
Perankingan. Nah, perankingan itu mengizinkan kamu untuk ikut mendaftar ke jurusan dan universitas negeri yang kamu inginkan. Tapi balik lagi, diterimanya atau tidak itu dari kampusnya masing-masing. Menargetkan misalnya untuk ilmu komunikasi contohnya, misalkan hanya 5-10 orang yang bisa masuk ke Untirta, misalnya ilmu komunikasi Untirta. Nah, itu diseleksi lagi oleh pusat, oleh kampusnya, dari seluruh yang mendaftar ke sana lewat SNMPTN gitu. Seperti kakak kelasmu Febrianti dengan Nur Halimah ya, mereka juga sama, termasuk orang yang bisa ikut seleksi nilai rapot, tapi diterima dan tidaknya ditentukan oleh kampus itu sendiri gitu. Jadi silakan dicari oleh kamu, oleh semuanya, universitas mana dan berapa jumlah dari tahun lalu saja ya, karena untuk tahun yang akan datang belum ada pengumuman terkait hal seperti itu. Jadi boleh cari referensi angkatan sebelumnya atau pendaftaran sebelumnya di universitas masing-masing, sekiranya jurusan tersebut bisa menerima mahasiswanya itu berapa ya, tidak seluruh misalnya satu kampus, tidak, tapi per jurusan biasanya. Makanya lebih banyak yang mengambil jurusannya itu yang jarang diambil sama orang, karena mungkin bisa lebih mudah diterima gitu. Gitu Fit, ada yang masih ini kan masih bingung untuk Fitri Ningsih? Silakan bisa langsung saja Fit ya, ngobrol atau bertanya ke Bu Sipa. Iya Pak. Udah Bu, udah cukup. Oke, terima kasih Fit. Semoga tidak puas ya dengan jawabannya ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau didiskusikan lagi boleh via WhatsApp, atau nanti pun ada Zoom meeting berkaitan dengan yang mau kuliah, yang mau bekerja, dipersilakan ya. Iya Bu. Oke, silakan yang lain. Bebas ya, mau bertanya ke Bu Sipa, Bu Nupus, atau mau bertanya ke Bapak Kurikulum terkait bagaimana misalnya kesiapan kelulusan atau perpisah atau tidak di SMA Cikulur, bisa langsung. Ya, anak-anakku sekalian, bisa kalian bertanya melalui chat ya. Asal jangan kayak Alpin Baihaqi mana nih, Pak maaf disuruh ke warung dulu sebentar, dikirain bertanya ya. Oke, baik anak-anak sekalian, waktu kita masih ada 10 menit, karena kita sampai jam 11.00. Sekali lagi silakan jika ada yang ingin disampaikan terkait bagaimana kalian masuk ke perguruan tinggi, bagaimana menentukan karir, lalu memulai dunia usaha di kampung. Silakan bisa ditanyakan ya melalui chat boleh, atau bisa langsung melalui Baik, anak-anakku sekalian, sepertinya US Barokah mana nih? US Barokah ada yang ditanyakan, Riki, Neneng Kolisoh, Bapak harus absen nih. Perlu Bapak sampaikan bahwa kegiatan kali ini di data ya, siswa siapa saja yang bisa masuk ke sini, jadi tolong kalian menggunakan nama asli ya. Oke, Risma Febrianti, ada yang tanyakan? M. Alpin, Ira Rohila, Dewi,
Asfati, Siti Muzalifah. Silakan kalau ada yang tanyakan bisa. Aceng Nata mau bertanya? Silakan dibuka audionya, jangan dihidupkan audionya Aceng. Pak Asep, ada Dewi di chat, Pak. Oh iya. Saya bacakan ada pertanyaan dari Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin bertanya ke Pak Siswanto, kira-kira ujian praktek bulan apa? Silakan Pak Sis. Ini kayaknya Dewi ini sudah ngebet ingin belajar ya, makanya nanya ujian praktek. Silakan Pak Sis. Ya baik. Kita teruskan ya. Pertanyaan dari Dewi Selvianugraha. Ya. Terima kasih udah bertanya ya. Bagus banget pertanyaannya. Kapan kira-kira ujian praktek? Bulan apa ya? Nah, jadi untuk tahun kemarin yang harus Bapak jelaskan, jadi tahun kemarin posisi pada bulan Maret untuk kelas 12 itu pada saat awal COVID-19. Pada saat awal pandemi ya. Nah, waktu itu sudah ada beberapa yang ujian praktek ya, Pak Adeng ya. Nah, Pak Adeng juga waktu itu kita pesan lampu ya. Pesan lampu yang buat nyorot praktek, kemudian siswa juga udah praktek Mas ya di lab fisika itu. Tetapi ada beberapa juga yang belum praktek. Nah, kemudian datanglah wabah itu ya, COVID-19. Dan akhirnya kelas 12 tahun kemarin ini menggunakan nilai rapot ya, menggunakan nilai rapot. Jadi tidak menggunakan nilai praktek untuk kelulusan ya. Nilai praktek ada tapi yang sudah dilaksanakan. Nah, kemungkinan kalaupun nanti untuk kelas 12 sekarang ini, nah ini belum ada petunjuk teknisnya. Petunjuk teknis bagaimana, apakah ada ujian praktek atau tidak. Ya, yang jelas kemarin ujian sekolah ditiadakan ya, kemudian diganti dengan penilaian dengan nilai rapot. Nah, karena nilai rapot pun juga ada prakteknya ya. Yang mungkin Bapak Ibu guru ada memberikan tugas di rumah, olahraga misalnya jogging apa gitu ya. Nah, itu juga bisa untuk nilai praktek. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita menunggu peraturannya ya, apakah nanti bentuknya seperti apa kalau pada saat masa pandemi ini ya. Kalaupun nanti kita berdoanya kan yang ini ya, yang baik. Jadi kalau bulan Januari kita harapkan sudah bisa masuk. Tetapi kalaupun belum bisa masuk, ya kita harus menerima kenyataan ini gitu ya. Jadi masih ya. Nah, jadi ini juga dari Samsul juga ada ujian prakteknya daring apa luring gitu ya. Yang jelas kita posisi saat ini untuk kegiatan belajar belum bisa diadakan tatap muka. Jadi pun kalaupun ke sekolah itu juga bukan buat belajar, tetapi untuk evaluasi PJJ yang sudah pernah dilakukan. Atau sekarang ini bersih-bersih ruang kelas gitu ya. Jadi bukan untuk belajar. Nah, jadi nanti kalaupun pakai luring ya, berarti nanti akan ada informasi-informasi berikutnya. Ya. Karena kalau praktek itu tanpa bimbingan dari guru justru berbahaya ya. Disuruh praktek yang tidak jelas nanti justru membahayakan. Jadi repot nanti ya. Yang jelas ini misalnya pelajaran apa gitu ya. Yang tidak ada dari sisi pengamanannya, nah ini repot. Tapi kalau misalnya puisi atau bahasa Indonesia atau apa nanti bisa kita tindak lanjuti kembali gitu ya. Tapi yang jelas kita berdoa saja semoga pandemi ini cepat berakhir. Dan silahkan ini karena kesempatannya
pada di rumah ya, jadi banyak waktu yang tentunya waktu kosong ya, siswa di sini semua silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ada tugas segera dikerjakan, kalaupun ada waktu kosong bisa untuk belajar yang lain ya, untuk mempersiapkan masa depan. Bagi yang belum mendapatkan kuota, insya Allah ya, usulan kuota akan digunakan. Usulannya akan diusulkan. Nama-nama kemarin yang masuk yang belum dapat kuota akan diusulkan kembali. Kemudian bagi yang sudah dapat kuota, gunakan sebaik-baiknya ya. Untuk Zoom meeting ini ya, untuk WA ya. Karena kuota untuk apa namanya yang umum ini memang apa namanya cuma sedikit ya, 5 giga. Nah, nanti bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Anda sudah mendapatkan kuota tetapi tidak merasakan kegunaannya, tahu-tahu habis ya. Tahu-tahu tidak ada. Karena sudah dipakai untuk membuka yang bukan untuk keperluan sekolah. Nah, ini harus ini juga ya, diperhatikan juga. Jangan sampai kita kehilangan momen. Karena yang jelas minimal pemakaian 1 giga. Kalau tidak dipakai 1 giga, berarti bulan depannya tidak akan mendapatkan bantuan kuota kembali. Baik, demikian. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Dewi Sylvia, Samsul Bari, dan semuanya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Kembalikan lagi kepada Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan sekalian, karena waktu 5 menit lagi sudah cukup. Apa dilanjut? Sudah cukup sampai karena waktu kita sampai jam 11.00 anak-anakku sekalian. Sekali lagi kami berharap kepada seluruh siswa SMA Negeri Cikulur, terutama kelas 12 MIPA dan IPS, untuk terus semangat ya, untuk terus semangat dalam mempersiapkan masa depan. Kalian harus yakin bahwa cita-cita kalian akan tercapai. Yang mau kuliah, siapkan dari sekarang. Ya, yakinkan kalian mau kuliah di mana. Jangan takut persoalan ekonomi. Kalau sudah berjalan, akan ada pertolongan dari Allah. Terus dari Bu Nupus juga, kalian harus tetap enjoy dan tetap semangat untuk menentukan karir masa depan. Dan dari Bapak juga, kalian harus memulai usaha dari sekarang. Jadi kami dari pihak sekolah tidak ingin melihat anak peserta didik kami setelah lulus dari SMA Cikulur tidak berbuat apapun. Ya, jadi kalian tetap semangat anak-anakku sekalian. Terima kasih kepada semua siswa yang sudah bergabung. Terima kasih kepada Ibu Syifa, Ibu Nupus, dan Pak Sis yang sudah bergabung. Dan ada Ibu Wali Kelas atau Bapak Ibu Wali Kelas yang sudah bergabung. Terima kasih. Dan kita akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akhiri ya. Terima kasih semuanya.